Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan total 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas RI. Kami update informasi terbarunya, bergabung bersama kami Arya Dita Utama, koresponden CNN Indonesia. Dito, selamat sore. Apa saja hasil pendalaman yang didapatkan KPK setelah menetapkan 5 tersangka dari dugaan korupsi di tubuh Basarnas? Ya, halo, selamat sore Puspa. Memang sebagian mengetahui bahwa KPK pada malam kemarin memang menggelar konferensi pers terkait kegiatan OTT operasi tangkap-tangkap yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juli yang lalu, di mana memang di situ mengamankan 11 orang. Dan dari 11 orang itu ternyata ditetapkan menjadi 5 orang yang menjadi tersangka atau status perkaranya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Nah, tapi memang ada orang-orang ini, 5 orang ini berasal dari swasta dan juga dari Basarnas itu sendiri. Nah, apa yang sedang saat ini didalami oleh KPK? Kemarin dalam konferensi persnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa salah satunya adalah untuk dananya sendiri. Nah, salah satu barang bukti yang cukup menarik yang disampaikan dan diterima adalah ketika memang KPK mengamankan maksud saya tersangka ABC yang itu adalah merupakan koordinator administrasi dari Basarnas. Ternyata ABC ini ternyata memiliki catatan atau perhitungan angka keluar masuk yang diterima dari pemenang lelang dan apa saja uang yang telah digunakan. Nah, itu yang disebut KPK mungkin bisa jadi barang bukti yang sangat kuat. Karena memang di situ disebutkan dari misalnya dari pihak ini dapat berapa, dari pihak ini dapat berapa, pihak ini dapat berapa. Yang totalnya mencapai 88,3 miliar rupiah. Selain itu juga akan menelusuri kemana uang saja dan dari mana saja uang tersebut diperoleh. Perlu disampaikan juga bahwa pada tadi malam KPK juga menyampaikan masih ada satu tersangka yang belum diamankan, yaitu tersangka dengan inisial MG. Nah, MG sendiri ini diminta oleh KPK untuk dapat maksud saya bekerja sama sehingga dia datang ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses hukum yang saat ini telah dilakukan oleh KPK itu sendiri. Nah, kita ketahui juga Puspa bahwa memang dalam operasi tangkap tangan ini sendiri kita ketahui bahwa tempat di mana terjadi transaksi mungkin bisa disebut di luar dugaan, yaitu di Mabes TNI Cilangkap. Mungkin para pelaku ini sendiri berpikir bahwa mereka aman melakukan transaksi suap di tempat yang mungkin tidak akan berani datangin KPK, tapi nyatanya memang KPK sudah mengutip mereka dan mereka berhasil diamankan di lokasi berbeda, yaitu di Jakarta dan juga di Bekasi, serta juga uang tunai hasil pemberian suap yang dilakukan oleh tersangka MR, yaitu senilai 999 juta 700 ribu rupiah. Dan sementara itu juga memang KPK juga telah mendapatkan barang bukti lain, yaitu penyerahan atau transfer melalui aplikasi perbankan itu sekitar 16,7 triliun rupiah. Nah, memang saat ini KPK saat ini sedang bekerja sama dengan Puspom TNI untuk pemeriksaan 2 tersangka dari instansi Basarnas itu sendiri, karena memang menurut Undang-Undang KPK mereka yang tunduk pada Undang-Undang Peradilan maka harus mentaati proses harus didampingi oleh misalnya Puspom itu sendiri untuk proses hukum selanjutnya. Kita kembali ke Anda, Puspa. Oke, belum tahu siapa saja yang menerima cuan-cuan tersebut dari total 88 miliar rupiah. Sampai saat ini belum ada informasinya, tapi dari sekitar sebelumnya 11 orang yang ditangkap, apakah ada nama baru yang mungkin mencuat untuk menjadi tersangka dalam pusaran korupsi ini, Dito? Ya, sejauh ini belum, Puspa. Memang ada 11 orang yang telah ditangkap. Memang kebanyakan yang diamankan, maksud saya ini, yang diamankan itu memang sebagian besar itu berasal dari pihak swasta, yaitu antara PT IGK dan juga misalnya ada PT KUA dan juga salah satu perusahaan lain, tapi memang kebanyakan berasal dari lingkungan swasta. Sementara untuk lingkungan Basarnas atau pemberitaan sendiri baru 2 orang yang kita ketahui menjadi tersangka, tapi memang pada saat OTT sendiri hanya ada 1 orang yang diamankan pada saat operasi tangkap tangan itu sendiri. Apakah nanti akan berkembang? Mungkin saja, tapi memang kita harus menunggu lebih lanjut lagi bagaimana proses pendalaman penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik KPK itu sendiri. Kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih informasinya. Arya Dita Utama, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Gedung KPK Jakarta.